Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari komponen programming. Saya Sitalia dan rekan saya Dia Utami Kusuma Dewi. Di sini untuk mendemokan tugas grup 1. Mungkin langsung saja ke penjelasan program. Di sini mungkin garis besar dari program yang kami buat. Nah, di tugas ini kan kami itu membuat sebuah aplikasi berbasis terminal menggunakan Python dengan konsep client server. Dan dia itu memungkinkan beberapa klien untuk terhubung ke server dan juga dia bisa saling berkomunikasi serta melakukan transfer file, query, upload ataupun link. Nah, di sini digunakan beberapa metode untuk menangani banyak klien, yaitu ada synchronous, threading, call, dan select. Dan ada untuk mengenali apa sih perbedaan cara kerja dari mesin-mesin tersebut. Nah, di sini kami juga pada arsitekturnya kami memiliki ada satu klien dan juga ada server call, CLS, seperti katakan sebelumnya. Nah, di sini juga kami melakukan komunikasi dengan menggunakan TCP dengan soket dan alamat 127 jadi 0.0.1 dan port 50. Dan setiap server akan dijalankan terpisah karena dia itu menggunakan port yang sama. Mungkin di sini ada penjelasan untuk tiap filenya, itu ada pertama ada klien dan juga ada server. Dan selanjutnya itu ada mekanisme transfer file. Transfer file dilakukan dengan cara data dikirim dalam bentuk file menggunakan tanda EOV dan sebagai akhir file. Nah, di sini untuk pengujian prosedur juga kami sudah melakukan dan sudah mengambilkan hasil pada ini untuk masing-masing server. Mungkin langsung ke bagian kode yaitu klien lebih. Baik, mungkin pertama di klien Bukti itu menggunakan library socket dan juga OS. Jadi di sini itu pada awalnya si klien itu buka soket BCP dan dia itu langsung terhubung pada server 127.0.0.1 dan di port 5000 ini. Jadi kayak mungkin dia itu ibaratnya itu klien tuh membuka server. Kemudian thread penerima pesan itu ada fungsi receive yang dijalankan di thread terpisah yang dia itu bisa supaya bisa terus mendengarkan pesan dari server yang isinya chat, list, dan konfirmasi seperti itu. Dan kemudian agar dia tuh hasilnya bisa langsung ditampilkan ke layar. Jadi itu kalian tuh bisa multitasking, bisa menerima pesan sambil tetap bisa mengetik itu. Kemudian masuk ke sini itu pertamanya. Jadi kalian itu masuk ke loop while true untuk baca perintah dari user. Jadi ini bagian interaksi utama antara user dan server. Dan kemudian ini ada upload. Jadi ini kalau kalian kirim perintah ke server, jadi cek apakah ada file atau enggak. Kalau ada, dia tuh bakal mengeluarkan ready. Oke. Terus itu lalu isi filenya dan kemudian akhiri dengan EOF. Dan server bakalan membalas konfirmasi bahwa uploadnya itu selesai. Dan kemudian untuk fungsi download sendiri, itu awalnya kalian kirim perintah ke server. Terus tuh tunggu dia tuh sampai membalas ready. Terus itu lalu dia tuh menerima file jadi cang-percang. Terus tuh menyimpan download underscore file name-nya sini. Dan kemudian dia juga bakal berhenti saat menerima EOF. Untuk list, kalian ini kalian kan kirim perintah slice list gini. Kemudian itu dia menunggu daftar file dari server aja. Kemudian untuk chat atau echo, ya ini kan kalau dia tuh bukan komen khusus, dia tuh bakalan pesan tuh dikirim ke server dan server tuh bakal balas apa adanya. Jadi mungkin kalau secara alur mungkin kayak jadi awalnya kan user itu ketik perintah, terus tuh kalian kirim ke server, terus tuh server melakukan proses, terus dia tuh bakalan ngerespons balik. Terus tuh kemudian kalian bakalan menampilkan hasil ke layar. Jadi itu kayak bisa terjadi komunikasi dua arah gitu. Mungkin untuk penjelasan di kode klien seperti itu. Dan mungkin selanjutnya akan melakukan penjelasan di bagian server sih. Nah, mungkin ini juga mirip-mirip. Pertama kan server membuat sebuah soket TCP lalu dibind ke alamat 0.0.0 dengan port 5000. Setelah itu server itu mulai listen untuk menunggu koneksi masuk. Jadi mungkin ininya tuh kalau dianalogikan tuh kayak server sudah siap untuk menerima tamu gitu. Terus kemudian di bagian ini kan server masuk ke loop yang ya ini loop namanya. Dan tiap kali ada klien yang mencoba terhubung connect, server itu akan menerima koneksi dan kemudian menyerahkannya ke fungsi handle underscore client ini. Jadi itu mungkin kalau analoginya dia itu seperti apa ya, pintu depan. Jadi kalau ada tamu kan diarahkan ke ruang khusus gitu, ke ruang tamu gitu. Dan kemudian fungsi handle client ini
dia tuh server berinteraksi langsung kepada klien, dan dikirimkan data yang dikirim tuh bakalan dibaca, lalu dicek apakah itu perintah tertentu atau hanya pesan biasa. Dan kalau anehnya dia tuh mungkin otak server yang dia tuh ya memutuskan apa yang harus dilakukan setelahnya. Kemudian ini bagian komen utamanya, yaitu ada list, upload, download gitu. Nah, list itu ya udah kalau ada perintah list, server tuh bakalan mengirim file apa aja yang dalam folder saat ini. Kemudian di sini ada upload. Upload itu server tuh kan menerima file dari klien, terus tuh dia tuh bakal menyimpan di disk, terus itu dia tuh bakalan berhenti saat menerima tanda DOF ini dan mengirim upload selesai. Dan untuk download juga server tuh mengirim file ke klien, seperti tadi ya, juga mirip-mirip Jammerchang. Dan kemudian dia juga menutup dengan EOF, ini mirip-mirip. Dan mungkin selanjutnya itu juga kalau misal ada pesan lain gitu, server balas dengan echo, jadi dia tuh kayak mengirim balik pesan tuh apa adanya. Itu juga fitur yang bisa dipakai klien. Kemudian setelah klien selesai, koneksi itu ditutup pakai ini conclose, dan server tuh bisa menerima klien berikutnya. Jadi kayak mungkin kalau kalau tamu pamit itu, terus bisa menerima tamu baru tuh. Mungkin ya cukup untuk yang sih. Langsung ke berikutnya, yaitu select. Jadi kan ke server select. Select ini dia itu bisa untuk menangani banyak klien sekaligus. Jadi dia tanpa harus membuat thread. Jadi mungkin kalau dia tuh pertama kan setup server, dia tuh membuat socket TCP, ya ini ada AFINet dan sockstream ini. Terus tuh ya rumah main ke 172.0.0.1 dan port 2000. Dan itu kan awalnya listen koneksi tuh masuk. Terus tuh dia tuh menyimpan socket server ke dalam di socket. Jadi kayak dia tuh server tuh buka pintu dan dia tuh bisa menerima banyak tamu. Terus tuh awalnya dia tuh yang ini loop pertama dengan menggunakan select. Dia tuh pada fungsi ini read underscore ready underscore. Nah ini tuh select tuh mantau semua soket di list soket. Jadi kalau ada yang siap dibaca kalau ada yang siap dibaca, dia tuh masuk ke read underscore ready ini. Jadi server tuh bakalan bisa tahu siapa yang kirim data tanpa harus blocking satu klien dulu. Jadi ini di sini kalau pada fungsi ini if sock sama dengan server ini, jadi kalau soket yang siap adalah server, berarti ada klien baru masuk, terus tuh dia menambahkan ke list soket klien. Ya, jadi kayak dia tuh dicatat. Terus kalau soket bukan server, berarti yang itu klien yang kirim tuh data. Gini, kalau enggak. Terus tuh kalau data kosong, klien disconnect, soket tutup. Nah, ya mungkin di sini tuh dia itu komunikasi utama. Dan selanjutnya tuh ada komen-komen utama, itu list, upload, dan download. Nah ini sama, list ya, kalau diketik list dia tuh bakal menampilkan daftar file di folder tersebut. Dan kemudian untuk upload dia tuh ya sama seperti sebelumnya, ini mirip-mirip. Dia terima file campur-campur, disimpan ke disk dan berisi saat EOF. Dan download juga dia tuh bakalan kirim isi file ke klien dan kemudian akhiri dengan EOF. Di sini juga pesan dikirim chat atau echo ini dia tuh dikirim ke semua klien lain, jadi kayak dia tuh broadcast gitu. Jadi server ini tuh bisa dipakai untuk file transfer sekaligus udah chat gitu. Dan mungkin kalau dari dua ini kan dari server sinkronus sama server select ini, kalau server sinkronus sendiri itu dia tuh pakai loop while true dan accept. Jadi tiap kali ada klien masuk, dia tuh langsung diproses di fungsi handle underscore klien. Karena dia tuh sifatnya blocking, jadi server tuh hanya bisa fokus ke satu klien pada satu waktu. Jadi kalau klien A sedang upload file besar, klien B jadinya harus menunggu sampai dia itu selesai. Nah mungkin kalau jumlah kliennya sendiri, karena dia bisa menerima, ya secara teknis tuh dia tuh bisa menerima banyak koneksi. Jadi sini kan ada server listen 5, artinya dia kan bisa punya antrean sampai 5. Tapi karena
satu yang aktif diproses, jadi efektifnya itu satu klien aktif pada satu waktu. Sedangkan kalau server select, dia itu kan pakai select ini, jadi dia tuh bisa memantau banyak soket sekaligus. Kalau ada data masuk dari satu klien, jadi itu server tuh langsung tahu dan bisa memproses tanpa harus menunggu klien lain selesai. Jadi server bisa melayani banyak klien secara bergantian dalam satu loop. Nah, kalau jumlah kliennya sendiri, dia tuh bisa menangani banyak klien sekaligus. Jumlahnya tuh tergantung pada kapasitas sistem, jadi gak terbatas pada ke satu yang aktif saja, karena Select kan memungkinkan server membaca data dari beberapa koneksi secara memblocking. Dan mungkin penjelasannya juga sudah ada di readme ini untuk tiap servernya, dan ini ada server screenshot hasilnya. Dan di sini server sync pertama kan kita memanggil Teknika server sync detik, terus itu langsung ke terminal selanjutnya dan membuka ini dijadikan klien. Nah, ini saya mengirimkan Halo Siva dan dia langsung membalas Halo Siva. Dan untuk upload file sendiri, ini saya mengupload file coba.txt dan dia tuh langsung kalau bisa itu ya ready, dan kemudian kalau sudah selesai dia tuh bakal menampilkan upload selesai. Dan selanjutnya saya juga melakukan download coba.txt dan dia nanti ready dan juga diakhiri dengan IOF. Untuk list file sendiri, dia juga langsung menampilkan list file-file apa saja yang ada. Jadi pertama kan kita tadi mendownload coba.txt, jadi ini coba.txt, dan kemudian setelah itu setelah download, dia tuh bakal menampilkan download underscore coba.txt seperti pada kode sebelumnya. Kemudian untuk server select, nah dia ini menjalankan ini sama server select.p, dan kemudian ini broadcast chat. Jadi klien A mengirim pesan, klien ini halo di, terus tuh di klien B itu juga bakalan otomatis terima. Ini halo di sini terima halo, ini kan beda klien. Kemudian untuk upload file mirip-mirip, yaitu upload kalau sudah benar harusnya dia tuh akan upload selesai gitu. Ini coba lagi.txt, kemudian ini klien B download file coba lagi.txt dari server ini, langsung download coba lagi.txt dan download selesai. Kemudian ada list file, dan di sini ada ini, jika berhasil untuk mendownload, dia pasti bakal menyimpan file itu dengan format download underscore nama file tadi. Baik, mungkin itu sekian dari saya. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan rekan saya, Dian Fani. Terima kasih. Kemudian untuk program server thread, nah pada program server thread ini, server itu menggunakan konsep multi-threading, yaitu setiap klien yang terhubung akan ditangani oleh thread yang berbeda. Tujuannya itu supaya server bisa melayani banyak klien secara bersamaan. Import library ada socket, threading, dan host. Socket itu untuk komunikasi jaringan, threading itu untuk menjalankan banyak klien secara paralel, host untuk mengakses file dalam sistem. Kemudian host 127.0.1 itu alamat localhost, port yang digunakan adalah 5000. Clients ini untuk menyimpan semua koneksi klien yang aktif. Kemudian ada fungsi handle client, dev handle client ada DDR. Fungsi ini tuh bertugas buat menangani satu klien. Jadi setiap klien yang connect atau terhubung itu akan masuk ke dalam fungsi ini dalam thread yang terpisah. Kemudian data conreceive 1024 itu untuk menerima data. Server itu menerima data dari klien dalam bentuk byte. Nah, kalau misalnya nggak ada data, berarti kliennya disconnect. Terus data decode ini untuk decode pesan. Jadi mengubah byte menjadi string supaya bisa diproses. Nah, ini untuk fitur list. MSG stabilize list, consent and join files and code, mengambil daftar file di folder server, kemudian mengirimkan ke klien dalam bentuk string. Nah, ini untuk fitur upload. With open file name wb.sf, server itu membuat file baru, kemudian chunk on receive 4096 ini untuk menerima file dalam bentuk potongan atau chunk. If BOF in chunk, nah, kalau misalnya EOF itu digunakan sebagai penanda akhir file. Fwrite chunk replace BOF, nah nanti itu EOF-nya bakalan dihapus, kemudian menyimpan isi file. Nah, kalau udah consent upload selesai, jadi dia mengirim konfirmasi ke klien kalau misalnya uploadnya itu berhasil. Nanti akan terprint upload selesai. Kemudian ada fitur download. If OSPAT exists file name, mengecek dulu apakah file itu ada. Consent fwrite, kemudian consent BOF. Jadi mengirim seluruh isi file. Kalau misalnya filenya itu ada, mengirim seluruh isi file ke klien yang ditutup dengan EOF. Nah, kalau nggak ada, file yang nggak ada nanti bakalan ngeprint file tidak ada. Nah, kemudian untuk broadcast, for si in client if second, ini mengirim pesan ke semua klien lain dan tidak dikirim ke pengirim sendiri. Kalau nggak ada semuanya berarti break. Atau nih, client stream of con, ini untuk disconnect klien. Jadi nanti kalau misalnya disconnect itu dia menghapus klien dari list, kemudian menutup koneksi, dan nanti di print disconnect. Server mana gitu, server klien mana, klien mana. Nah, kemudian ada ini main servernya, server socket ini, dia untuk membuat socket TCP-nya. Kemudian ada server bin host port, server listen 5, dia bin ke alamat host dan port yang di atas tadi, kemudian untuk mendengarkan koneksi.
Nah, nanti kalau misalnya berhasil running, nanti dia akan ngeprint server thread running. Nah, balik true kalau misalnya bisa. Karena dari server accept, dia menerima koneksi dari klien, kemudian threading thread target handle ini, dia membuat thread baru untuk setiap klien. Nah, hasil testingnya seperti ini. Dia menjalankan dengan Python 3 server thread py. Nanti dia akan muncul server thread running. Kemudian untuk broadcast, di klien pertama dia ngirim halo guys. Nanti klien yang kedua atau klien B akan muncul alamat localhost-nya. Terus ini dia akan menerima pesan dari klien yang itu tadi. Halo guys. Nah, jadi bisa saling klien A mengirim pesan, klien B itu otomatis menerima pesan. Kemudian semisal upload file, ini untuk fitur upload. Klien 1 atau klien A menggunakan fitur upload slice upload test.txt ke server. Nah, kalau misalnya berhasil tersimpan di folder server, nanti di klien B atau klien 2, dia bakal muncul localhost-nya, kemudian ininya upload test.txt. Nah, untuk fitur download, klien B bisa mendownload file test.txt dari servernya. Ini di klien 2 atau klien B, slice download test.txt. Nah, ini bisa di-download. Ini dari Siva EOF sebagai akhir dari file itu. Kemudian untuk fitur list, klien itu bisa jalanin fitur list pakai slice list. Ini di klien 1 atau klien 2 bisa. Slice list, dia akan muncul nama-nama file yang ada di folder, daftar file di servernya. Ada download txt, server select, server treat, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut ke program server pool. Nah, berbeda dengan server treat, server pool ini dia menggunakan metode input-output multiplexing dengan poll. Nah, sehingga bisa menayangi banyak klien itu tanpa membuat treat baru. Nih, ada import library-nya, ada socket, select, dan os. Socket itu untuk komunikasi jaringan. Kemudian os itu untuk mengakses file di sistem. Dan select itu untuk fungsi poll-nya. Hostnya ini localhost, alamat localhost-nya. Kemudian ada port-nya port 5000. Server set blocking. False itu socket itu dibuat non-blocking supaya nggak berhenti saat menunggu data. Nah, terus ada poll, select poll, poll register. Ini poll itu digunakan untuk memantau banyak socket. Dan poll ini itu artinya siap dibaca. Terus ada FD map, server file mau server. Dia itu menghubungkan file deskriptor ke objeknya si socket. Kemudian nggak bisa. Kalau bisa nanti dia bakalan, kalau bisa dijalankan nanti dia ngeprint server pool running. Kemudian event poll ini untuk menunggu event dari socket. Misalnya ada data masuk gitu. If sock sama dengan server. Kalau misalnya event dari server berarti ada klien baru. Nih. Kalau ada server accept, dia menerima koneksi baru. Terus poll register ini untuk mendaftarkan klien ke poll. Data sock receipt 1024 dia menerima pesan dari klien. Kemudian disconnect klien itu ada di bagian if not data ini. If not data poll and register FD klien semua sock. Dia itu menghapus klien kalau misalnya disconnect. So close. Magic data decode ini untuk mengubah byte menjadi string. Kemudian ini ada fitur list. Sama kayak server treat, yaitu untuk menampilkan daftar file di dalam server, dalam sistem. Ya. Code ini bisa diubah nanti byte ke string, nggak bisa diproses. Else, kalau misalnya nggak ada, else versi in client. Versi in client ini, else ini untuk broadcast. Versi in client FC sock ini untuk mengirim pesan ke klien lain. Jadi hanya ada fitur list dan broadcast. Server pool ini dia tuh lebih efisien daripada server treat karena dia nggak membuat treat baru, melainkan cuma ada satu proses, menggunakan satu proses untuk memantau banyak koneksi. Nah, tapi implementasinya itu lebih kompleks dan nggak semua host itu bisa, karena di Windows itu nggak mendukung poll. Jadi bedanya itu server treat itu buat multi-threading, terus server poll itu buat pakai polling. Nah, kemudian untuk testing dari server poll, nih, kalau misalnya bisa menjalankan server, itu menjalankan server dengan perintah Python 3 server poll py di Linux atau Ubuntu, kemudian py server poll di di Windows. Nah, kalau misalnya bisa, dia bakalan print server poll running. Nah, terus nanti buka terminal baru, klien 1, klien 2, nanti dia bakalan ngeprint connected. Ini localhost-nya sama ininya, connected. Ini klien 1, ini klien 2. Klien A, klien B. Untuk hasil testing broadcast-nya. Nah, klien A mengirim pesan ke ini, P ini Siva. Nah, nanti klien B-nya juga otomatis langsung menerima pesannya sama P ini Siva. Kemudian untuk fitur upload, klien A upload file tes lagi.txt server, itu sama juga perintahnya pakai /upload tes lagi.txt. Nah, file berhasil tersimpan di folder server, nanti dia bakal muncul kayak ini, upload tes lagi.txt, halo aku Siva lagi nyoba EOF. Kemudian untuk fitur download, klien B download file tes lagi.txt dari server, pakai ini.
slice download test lg.txt. Kemudian untuk fitur list, semua klien bisa menjalankan perintah slice list itu buat melihat daftar file di server nih. Slice list nanti dia bakal muncul daftar filenya. Ada banyak nih, tes lagi ada. Nah ini. Jadi berdasarkan hasil implementasi dari server treat, server poll, server select, dan server sync itu dapat disimpulkan kalau misalnya socket itu memungkinkan komunikasi secara real time antara klien dan server. Terus metode konkurensi itu mempengaruhi cara server menangani banyak klien. Jadi beda-beda antara server treat, server poll, server sync, dan server select itu beda-beda cara menanganinya. Ya, server treat itu paling mudah digunakan, sedangkan select dan poll itu lebih efisien. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.